Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan doa saya untuk kalian semuanya, bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya membahas tentang munculnya Imam Mahdi sebagai tambahan wawasan ataupun tukar pendapat dengan saudara-saudara semuanya. Maka dari itu, apabila nantinya apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan pengetahuan yang kalian miliki, ataupun ketika saya memberikan cerita ataupun menjelaskan tentang kemunculannya Imam Mahdi kok tidak sama, maka mohon dimaafkan karena memang yang namanya pengetahuan, yang namanya pemahaman itu pastinya berbeda-beda. Jadi dari perbedaan tersebut justru menjadikan tambahnya wawasan dan tambahnya pengetahuan buat kita semuanya, saudara-saudaraku. Jadi ketika kita berbicara Imam Mahdi, ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu dengan Isa Al-Masih itu sosok yang sama, atau artinya satu orang seperti itu. Namun ketika kita melihat banyaknya hadis yang sahih antara Imam Mahdi dan Isa Al-Masih itu beda sosok atau beda orang seperti itu. Walaupun ada hadis yang menyampaikan bahwa tiada Mahdi kecuali Isa Al-Masih. Namun ketika diteliti ternyata hadis itu termasuk hadis dhaif, saudaraku ya. Maka yang paling banyak hadis sahih itu menyampaikan bahwa Imam Mahdi dan Isa Al-Masih itu memang dua-duanya ada seperti itu. Dan kemunculannya nanti pun berbeda. Tapi ada juga hadis yang menyampaikan munculnya bersamaan. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita merujuk pada hadis-hadis yang menyampaikan bahwa Isa Al-Masih itu nantinya menjadi makmum ketika sholat dan Imam Mahdi menjadi imamnya, ya. Maka kalau merujuk ke situ, tentu saja Imam Mahdi dan Isa Al-Masih berarti orang yang berbeda seperti itu. Dan ketika kita melihat atau ketika membaca hadis yang mana hadis itu menyampaikan tentang kemunculannya dimulai dari Imam Mahdi terlebih dahulu, kemudian Isa Al-Masih, ya. Ataupun ada yang menyampaikan Isa Al-Masih terlebih dahulu, kemudian Imam Mahdi, berarti ya tetap sosok yang berbeda. Nah, yang menyampaikan atau yang bisa dikatakan sama, maka itu hadis yang menyampaikan tentang kemunculannya sama. Nah, itu bisa kemungkinan. Namun dari sekian banyak hadis, ya, tentu saja ketika kita pahami berarti Imam Mahdi dan Isa Al-Masih itu adalah orang yang berbeda, ya. Tapi perjuangannya
sama saudaraku, yaitu melawan si Dajjal. Maka di sini antara kemunculan Isa Al-Masih dan juga kemunculan Imam Mahdi itu nanti setelah kemunculannya Dajjal. Nah, seperti itu. Jadi Dajjal dulu yang muncul, kemudian Dajjal itu membuat onar, ya, memfitnah orang, bahkan mengaku sebagai Tuhan, ya, sampai memiliki pengikut yang banyak seperti itu. Sehingga kekacauan di muka bumi itu semakin merajalela, semakin banyak. Dan orang-orang banyak yang tercabut imannya, ya, sehingga mengatakan, bahkan meyakini bahwa Dajjal itu adalah Tuhannya. Ya. Itu orang-orang yang termasuk orang-orang yang celaka, saudaraku. Karena nanti kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang memang mendapatkan petunjuk, nanti akan bisa melihat bahwa di keningnya Dajjal itu ada tulisan kafaro atau kafir, dan di bawahnya ada tulisan yang menyampaikan celakalah bagi orang yang mengikuti Dajjal dan beruntunglah bagi orang yang mengingkari Dajjal, seperti itu. Nah, karena melihat seperti itu, maka nanti orang-orang yang beriman itu akan selamat karena tahu bahwa itu bukan Tuhan, akan tetapi Dajjal. Nah, orang-orang yang tidak paham itu atau orang yang imannya tidak kuat, maka tidak akan melihat itu, kemudian akhirnya mengakui bahwa Dajjal itu adalah Tuhan. Ya. Setelah diakui, maka orang itu menjadi pengikutnya Dajjal. Kata Dajjal akan dimasukkan surganya Dajjal. Maka surganya Dajjal itu bagi orang mukmin adalah nerakanya. Ya. Tapi nerakanya Dajjal bagi orang mukmin adalah surganya. Ya. Karena kalau orang yang dimasukkan ke surganya Dajjal itu kan orang yang mengikuti Dajjal dan meyakini bahwa Dajjal itu Tuhan, seperti itu. Nah, jadi dimasukkan surga. Nah, otomatis orang yang mengakui Dajjal itu sebagai Tuhan dan dimasukkan ke surganya Dajjal itu berarti orang yang imannya sudah terputus atau imannya itu hancur. Akhirnya menjadi pengikutnya Dajjal. Maka kita harus berhati-hati, saudaraku, agar kita nantinya selalu mendapatkan petunjuk dari Allah dan diselamatkan oleh Allah dari fitnah Dajjal. Maka sering-seringlah kita berdoa, meminta perlindungan, ya, meminta perlindungan dari fitnah Dajjal, seperti itu ya, saudaraku. Ini zaman sudah mulai memuncak. Kalau kita berbicara zaman akhir, tentu saja zaman akhir sudah sejak zaman lahirnya Nabi Muhammad SAW itu sudah sebagai tanda bahwa zaman sudah akhir. Makanya Nabi Muhammad itu disebutkan sebagai Nabi akhir zaman, saudaraku. Termasuk terbelahnya rembulan itu juga menjadi salah satu tanda akhir zaman. Tapi akhir zaman di sini ada awalan, ada tengah-tengah, dan ada puncak. Ya. Bisa jadi kita sudah berada di tengah-tengah, atau bisa jadi kita semuanya ini sudah mulai hidup di akhir zaman yang sudah mulai memuncak, seperti itu. Artinya memuncak ya sudah sampai ujung. Nah, kalau sudah sampai ujung berarti sebentar lagi akan datanglah Dajjal, ya, kemudian membuat onar, membuat keributan, menggoda anak cucu Adam, ya, dan mencabut iman-iman anak cucu Adam sehingga tercabutlah imannya dan menjadi pengikut si Dajjal. Kemudian setelah itu nanti Imam Mahdi turun,
Ya, Imam Mahdi turun dan juga Isa Al-Masih turun untuk memerangi Dajjal. Ya. Setelah itu nanti ada tentunya semacam penyaringan orang-orang yang ikut si Dajjal itu siapa saja dan orang-orang yang mengikuti Imam Mahdi itu siapa saja. Seperti itu. Jadi perjuangan Imam Mahdi dan juga Isa Al-Masih itu meneruskan perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti itu ya saudaraku. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya termasuk ya, keluarga atau maksudnya keluarga di sini ya maksud saya orang-orang yang masuk golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga nantinya akan menjadi pengikutnya Imam Mahdi, bukan pengikutnya Dajjal seperti itu. Karena kalau sampai mengikuti Dajjal tentu saja iman berarti sudah rusak, ya. Karena apa? Mengakui bahwa Dajjal Tuhan, otomatis sudah menyekutukan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahaya. Jadi matinya nanti tidak membawa iman, saudaraku. Jadi tentu saja ketika kita berbicara Imam Mahdi, Isa Al-Masih, ya. Kalau saya lebih condongnya memang dua orang, ya. Dua sosok bahasa kasarnya ya. Dua sosok. Jadi ya Imam Mahdi sendiri, Isa Al-Masih juga sendiri. Seperti itu. Tapi kalau kita berbicara satir piningit saudaraku ya, itu juga berbeda lagi. Jadi ketika saya menyampaikan atau ketika saya menceritakan tentang satir piningit, maka saya bukan sedang menceritakan Imam Mahdi. Itu kalau saya, kalau saudara-saudara semuanya ya silahkan ya. Jadi kalau saya itu intinya pemahaman saya antara satir piningit, Imam Mahdi, Isa Al-Masih itu berbeda-beda. Ya, itu kalau dari saya. Tahu dari mana? Tentu saja pertama kalau kita berbicara Imam Mahdi, Isa Al-Masih dari hadis. Ya, dan juga kebatinan, ya, maksudnya kebatinan ya memang keyakinan muncul, firasat muncul bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah Imam Mahdi itu adalah keturunan daripada Rasulullah sendiri seperti itu. Ya, seperti itu ya saudaraku. Atau bisa dikatakan dzuriyahnya. Maka saudaraku jangan sampai salah dalam menafsirkan dzuriyah. Ya. Jadi yang dimaksud dzuriyah tentu saja ada. Ya, bahkan sampai hari kiamat nanti. Kenapa seperti itu? Ya karena Imam Mahdi akan muncul dan Imam Mahdi termasuk dzuriyah Rasul. Maka dzuriyah itu selalu ada. Pasti ada. Sampai saat ini pun ada. Tapi mohon maaf. Jangan sampai salah menafsirkan. Ya. Bukan berarti Habib Ba'alawi itu Habib Ba'alawi itu dzuriyah, bukan. Karena kalau Habib Ba'alawi itu sudah jelas-jelas di dalam kitabnya itu sudah terputus. Jadi memang bukan dzuriyah. Nah, tapi ketika kita berbicara Habib itu bukan dzuriyah, bukan berarti tidak percaya dengan dzuriyah. Kalau dzuriyah jelas ada. Ya, jelas ada sampai hari kiamat nanti. Yaitu di hari akhir nanti ya Imam Mahdi. Ya, karena kita merujuknya kepada hadis-hadis yang begitu banyak ya. Di dalam kitab-kitab itu banyak sekali disampaikan hadis-hadis sahih tentang Imam Mahdi itu saudaraku. Tapi kalau kita berbicara
apa namanya, Satrio Piningit, ya seputar Nusantara lah ya, seputar Nusantara, bahwa nanti akan muncul di akhir zaman. Dan akhir zamannya kalau menurut saya itu, kalau bercerita tentang Satrio Piningit itu ya belum memuncak, karena masih akan ada zaman keemasan gitu loh. Ini kalau menurut saya, itu hanya pemahaman loh saudaraku ya. Jadi mungkin ya, dan saya yakin bahwa pemahaman tentang Satrio Piningit, Imam Mahdi, Isa Al-Masih itu pasti berbeda-beda. Nah, kembali kepada diri masing-masing, keyakinan masing-masing. Kalau saya tetap meyakini bahwa cerita tentang Satrio Piningit adalah seputar tentang Nusantara, atau kalau mau dipersempit lagi ya tentang Jawa seperti itu. Karena mulai dari namanya saja itu nama Jawa ya. Dan di dalam seratnya pun disampaikannya ya kemunculannya di daerah Jawa seperti itu ya. Sebetulnya dari beberapa tokoh yang menyampaikan, yang menceritakan tentang sang satria, yang mana sistemnya atau konsepnya sama saudaraku ya, termasuk Prabu Siliwangi itu menceritakan sosok yang akan menjadi pejuang ya. Di situ disebutkan budak Angon. Sementara Prabu Jayabaya menyampaikan ya, sosok yang akan berjuang di akhir zaman itu atau zaman akhir, yaitu disampaikan adalah Satrio Piningit atau Bocah Angon. Ya. Cah Angon dengan budak Angon sama di dalam artinya, bahkan di dalam maknanya sama saudaraku ya. Namun nanti siapa budak Angon itu, siapa Cah Angon itu, dan siapa Satrio Piningit itu, nah itu yang menjadi ya bukan permasalahan, yang menjadi perbedaan di dalam memahami sosok satria yang akan berjuang seperti itu. Kalau berbicara tentang Imam Mahdi ataupun Isa Al-Masih, tentu saja rujukannya ya hadis seperti itu. Dan ini akan karena lahirnya memang di Mekah saudaraku ya. Jadi bukan di tanah Jawa. Ada yang mengatakan di tanah Jawa ini itu, ya monggo. Tapi kalau yang saya baca dan juga dari kebatinan saya pun itu condongnya bahwa Imam Mahdi itu ya, lahir tidak di Jawa seperti itu ya saudaraku, tapi di Mekah ya. Di dalam hadis masalahnya disampaikan. Namun kalau bagi kalian itu ada perbedaan tidak masalah. Bahkan biasanya ada orang yang menyampaikan atau yang bagian orang yang tidak percaya akan mengatakan, loh Ridwan ini kok percayanya sama buku, kok percayanya sama kitab, lalu percaya sama siapa? Coba saya tanya kalau tidak sama buku. Dan perbedaannya apa kira-kira? Nah, di sini bukan berarti kalau saya membaca hadis, membaca buku, membaca kitab itu bukan berarti kebatinan itu tidak ada, bukan berarti. Jadi mulai dari kebatinan dan hasil daripada literasi saya satukan dan timbullah kesimpulan bahwa menurut saya setelah membaca dan setelah dibatin ya, kalau berbicara batin tentu saja ya paling mudah dikatakan ya bisikan gaib kayak gitu ya. Itu tetap kalau saya condongnya Imam Mahdi itu ya memang orang Arab gitu loh, dan dilahirkan di sana juga di Mekah ya. Tapi kalau berbicara Satrio Piningit, nah, kalau lihat seratnya dari Jawa, bahkan ada sebagian yang mengatakan ya, tempat kelahirannya atau kemunculannya ya, di baratnya Gunung Lawu ya, intinya di lereng seperti itu ya. Rumahnya dekat
sungai, dan yatim piatu, kan seperti itu ya. Berarti kan Jawa kalau arah rujukannya itu. Kalau rujukannya Prabu Siliwangi atau Wangsit Siliwangi, ya tentu saja Jawa juga, tapi Jawa daerah Sunda, kan gitu ya saudaraku ya. Nah, inti daripada pembahasan ini bukan permasalah perbedaannya, tapi perjuangannya yang dinanti oleh seluruh manusia. Ya, yang dinanti oleh ya memang orang-orang banyak, karena tidak hanya orang Muslim yang membahas, orang Kristen juga membahas. Cuman kalau orang Kristen lebih condongnya ke Isa Al-Masih seperti itu. Intinya sama-sama membahas tentang sosok satria yang akan memperjuangkan di masa yang akan datang itu, yaitu zaman akhir atau akhir zaman seperti itu. Nah, kiranya untuk ngecaprak kali ini cukup sampai di sini dulu. Besok juga saya akan sampaikan tentang kemunculan Imam Mahdi, kemudian siapa sih Imam Mahdi, dan kemudian nanti akan saya sampaikan tempat kemunculannya di mana, dan akan saya sampaikan tentang kelahirannya Imam Mahdi seperti itu ya saudaraku. Nah, jadi sedikit demi sedikit, karena biasanya kalau terlalu panjang sudah malas untuk mendengarkan kan gitu. Nah, kadang-kadang kalau malas mendengarkan, di skip-skip, akhirnya tidak paham dengan apa yang disampaikan dan akan menjustis dengan justisan yang negatif, biasanya seperti itu. Makanya ketika nonton apapun itu, kalau memang sifatnya keterangan ya ditonton sampai selesai biar tidak salah paham atau tidak gagal paham seperti itu ya saudaraku. Terima kasih bagi saudaraku semuanya yang sudah menonton video ini, walaupun sedikit dan pembahasannya sangat ringan, dan videonya pun sangat sederhana karena tidak akan saya edit. Ya seperti ini saja, biarkan saja ya. Walaupun tadi ada yang celetot-celetot ya tetap biarkan saja seperti itu. Jadi apa adanya, tidak saya edit ya, memang sederhana seperti ini. Jadi saya doakan bagi saudaraku yang sudah membantu mengembangkan channel saya ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa rezekinya lancar, ditambah nikmatnya, dan juga mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat, dan apabila sakit mudah-mudahan segera mendapatkan obatnya atau ada obatnya seperti itu ya. Amin ya robbal alamin. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.